bahwa memang kita mencalonkan Anies sebagai capres. Tapi posisi Nasdem tetap bersama dengan koalisi pemerintah sampai tahun 2024. Nah, sehingga itulah terjadi, kita lihat gonjang-ganjingnya kan. Pak Jokowi nggak siap, bukan nggak siap ya, kaget juga dengan keputusan mencalonkan Anies. Pak Surya Paloh juga kayaknya kaget juga dengan efeknya gitu ya Bang. Sekarang capresnya sudah selesai, soal wapres belum selesai. Lalu Nasdem sendiri kan AHY itu selalu diletakkan di yang paling akhir. Dia dianggap masih junior kan gitu, belum punya pengalaman ya. Kita ngundang orang yang punya kanal Unpacking Indonesia. Nah sekarang di sini kita mau unpacking dia, Bang Zulfan. Bang Zulfan Lindan. Terima kasih udah datang Bang. Sama-sama, terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol Bang soal politik nih. Gimana Bang, kalau Abang kemarin di podcast lain sempat bilang, ini kayaknya udah agak kendor nih Pak Bang Surya gitu lah. Ya karena begini, kan politik itu kan dalam menentukan sikap dan langkah-langkah itu kan tidak gampang. Betul. Ya pertama misalnya Nasdem ini sebagai bagian dari koalisi pemerintah, kan itu satu. Nah tentu ketika mengambil sikap yang berbeda dengan pemerintah, itu kan pasti akan banyak pertanyaan. Iya betul. Nah, terutama itu kan sangat maju ya menurut saya. Langkah yang diambil yaitu mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Langkah drastis tuh ya. Sebenarnya menurut saya itu nggak ada masalah juga. Iya. Tetapi nyatakan diri kita keluar dong. Iya, konsisten gitu ya. Konsisten. Karena kan memang Pak Jokowi katakanlah tidak mau Anies lah. Ya kan? Ya. Gitu. Sehingga ketika Bang Surya ini mendeklarasikan, Nasdem bukan Bang Surya ya. Nasdem mendeklarasikan Anies, ya tentu pada kaget kan. Satu yang kaget pasti Pak Jokowi gitu kan. Nah, kedua anggota partai koalisi, gitulah. Ketiga di internal Nasdem juga banyak yang kaget kan. Karena terus terang saja keputusan mendeklarasikan Anies ini kan boleh dikatakan 1 hari. Oh ya? Ya, nggak sampai 1 hari menjelang deklarasi, itu baru orang banyak tahu di internal Nasdem. Oh, besok ada deklarasi. Ya kan? Maksudnya hari tepatnya nih? Besok Jadi deklarasi kan ini baru sekarang? Jadi besok pagi jam 8 akan mendeklarasikan Anies Baswedan itu sebagai calon presiden Nasdem. Kan gitu. Nah, undangannya itu kan diterima pukul 7 malam. Wow. Nah, berarti kan hanya 12 jam aja itu. Iya. Gitu, keputusan itu diambil sangat cepat gitulah. Ya biasa Bang Surya mungkin sudah mempertimbangkan ya. Banyak hal, efek dampak positif negatifnya. Ya. Tetapi memang kan concernnya dulu itu begini. Setelah mendeklarasikan Anies itu sebagai capres, Bang Surya itu bilang bahwa memang kita mencalonkan Anies sebagai capres. Tapi posisi Nasdem tetap bersama dengan koalisi pemerintah sampai tahun 2024. Ya. Nah ini kan memang confuse ya. Bagaimana sikapnya berbeda, tetapi kok satu kaki ada di koalisi. Kalau bahasa kita itu begini Bang, ngomong perubahan yang mau dirubah dirinya sendiri karena dia yang kerja kan gitu ceritanya. Iyalah pasti ketika sebelum mendeklarasikan Anies, Pak Jokowi itu kan banyak sekali mendapatkan masukan-masukan, pikiran-pikiran dari Bang Surya ya, pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan gitu. Itu kan biasalah, mungkin sering sekali ketua umum partai yang paling sering ketemu Pak Jokowi mungkin Pak Surya Paloh. Gitu ya. Gitu. Deket lah ya. Wah, kerap gitu. Saya lihat tuh bukan dekat lagi, sangat dekat. Wow. Gitu, sangat dekat. Ya tidak pernah kalau ditelepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, minta ketemu ditolak tuh nggak pernah. Nah jadi sangat dekat. Nah mungkin itu yang membuat ada kejutan. Ya, wah kok tiba-tiba begini. Nah rupanya
sikap mendua ini nggak bisa diterima kan Ya. oleh Pak Jokowi dan oleh partai-partai anggota partai koalisi yang lain. Ya. Nah sehingga itulah terjadi, kita lihat gonjang-ganjingnya kan. Sampai Bang Julpan belakangan katanya menyimpulkan udah agak kendor nih kayaknya dorong Anies gitu, Bang. Ya jadi begini kan, tentulah kan persoalannya kan semua capres ini sekarang capresnya sudah selesai, soal wapres belum selesai. Iya. Bukan hanya soal Anies Baswedan, Iya. bukan hanya koalisi Nasdem, PKS dan dan Demokrat. Iya. Tetapi kan koalisi PDIP sendiri belum jelas Ganjar siapa wakilnya. Ya. Kemudian Prabowo siapa wakilnya. Oke. Gitu. Apakah ini saling intip? Ya. Nah, kalau ini saling intip nih nggak bagus sebenarnya. Jadi kayak ada bursa transfer gitu, Bang ya. Kalau main bola ini rebutan gitu, orangnya sama. Ini kan berarti nggak ideologis gitu. Nah, jadi kalau saya lihat di sini akhirnya kita nanti menjadi sikap-sikap yang diputuskan itulah sikap yang sangat pragmatis. Oke. Nah, misalnya yang paling riskan ini kan kalau saya lihat koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Karena ada perbedaan-perbedaan selalu dalam mengekspos ya, mengekspos calon-calon wakil presiden Anies itu siapa misalnya kan. Demokrat tetap bersikukuh ingin AHY. Kemudian PKS macam-macam yang sudah diusulkan, termasuk pernah mengusulkan juga tidak mengusulkan ya, tapi kehadiran Sandiaga Uno di PKS waktu itu dianggap wah ini Sandi nih. Saling menggoda itu. Nah, kemudian sempat juga wah Mahfud MD kan gitu. Oke. Nah, lalu Nasdem sendiri kan AHY itu selalu diletakkan di yang paling akhir. Gitu kan, Khofifah, kemudian Yeni Wahid, ya, baru Bahkan nggak disebut katanya. AHY kan, apalagi nggak disebut kan gitu. Ini sangat memukul teman. Betul. Ya. Jadi walaupun bagaimana bagi Demokrat melihat survei-survei AHY kan tidak rendah juga, ya tidak rendah juga. Tapi persoalan apa yang menyebabkan AHY tidak bisa diputuskan, tidak bisa diputuskan sebagai segera wakil presiden Anies Baswedan. Apa ganjelannya gitu? Apa ganjalannya? Ya ganjalannya menurut saya macam-macam. Mungkin dianggap masih junior kan gitu, belum punya pengalaman ya di birokrasi barangkali ya. Kemudian ada sentuhan-sentuhan psikologis masa lalu misalnya Antara SBY dengan Bang Surya, kemudian ada masuk lagi Yusuf Kala di situ sebagai apa istilah kita bilang itu kingmaker ya. Nah, jadi ini campur aduk begini kacau nih. Jadi kalau Bang Julpan kan deket banget lah, Bang Julpan juga deket lah sama Bang Surya Paloh gitu ya. Nah, Bang Julpan sendiri ngelihat bahwa betul-betul memang sebelum ini semuanya Surya Paloh itu deket banget sama Pak Jokowi. Jadi itu betul-betul karena ini semuanya karena persoalan pencalonan Anies gitu loh ya. Ya begini, saya kan waktu itu menyebut antitesis. Ini gara-garanya nih antitesis. Antitesis. Jadi memang Pak Jokowi itu kan belum menginginkan adanya antitesis. Yang dia inginkan kan adalah berlanjutan. Continuity, berlanjut. Estafet. Kepemimpinannya itu kan dari dia terus kepada orang yang memang bisa melanjutkan program dengan pikiran-pikiran latar belakang bahwa jangan sampai program yang sudah dia letakkan, sudah berjalan, itu terganggu dengan kepemimpinan yang tidak seide, sejalan, ya kan? Atau tidak bisa meneruskan. Atau kalau kata Pak Jokowi mulai dari nol lagi gitu. Nah, mulai dari nol lagi. Sementara kan biaya yang kita keluarkan sudah ribuan triliun. Masa kita bukan main-main tuh. Masa kita harus ngulang lagi. Itu kira-kira pikirannya seperti itu. Nah, sementara kan Anies, kenapa saya menyebutnya antitesis? Karena kan Anies menggunakan dua tagline itu ya, continuity and change misalnya. Nah, berarti ada yang ingin dirubah. Nah, persoalannya sampai saat ini orang tuh nggak tahu
Oke, continuity. Apa sih yang Anda akan continuity kan? Apa yang akan Anda lanjutkan dari program Jokowi ini? Sebutkan dong. Nggak ada. Nggak ada kan sampai sekarang, orang nggak tahu. Kemudian apa yang kira-kira Anda ingin rubah? Nggak ada juga. Belum jelas tuh. Belum jelas. Jadi hal-hal seperti ini hanya sloganistik. Ini bahaya. Sebenarnya kalau secara terukur, secara konseptual dibeberkan kepada publik, ini loh yang saya akan meneruskan program-program Pak Jokowi A, B, C, D, E, F, mungkin banyak. Ini akan kita lanjutkan. Ya. Gitu. Nah, kemudian yang tidak akan bisa kita lanjutkan A, B, C, D juga. Gitu kan, yang mana gitu loh. Nah, itu kan harus sebenarnya biasa. Nah, kalau pemimpin tidak berani mengungkapkan apa yang ingin dia rubah dan apa yang ingin dia lanjutkan, kan jadi orang itu tidak mendapatkan informasi yang jelas. Betul. Bang, mungkin ketidakjelasan ini ada hubungannya nggak dengan kondisi koalisi perubahan sendiri yang memang kelihatannya ini belum bener-bener padu gitu loh, masih? Ya kan agak sulit ya, karena memang selama ini terutama kalau saya lihat Demokrat dengan PKS itu kan memang di luar koalisi pemerintah. Ya, dia tidak ikut bertanggung jawab atas program-program pemerintah yang diputuskan oleh pemerintah di dalam kabinet, di dalam pemerintahan. Tetapi kan kalau di dalam DPR mereka semua terlibat ya, dalam pengambilan keputusan. Sering sama-sama sejalan. Ada juga yang tidak sejalan misalnya keputusannya. Nah, sementara Nasdem ini kan posisinya berada dalam koalisi. Ya. Kan itu. Betul. Nah, jadi confused juga. Nah, tapi saya melihat setelah Pak Jokowi 2 kali tidak mengundang ketua umum, ya, tidak mengundang ketua umum Nasdem, baik pertemuan di DPP PAN maupun pertemuan di Istana. Di situ reaksi Pak Surya kan agak keras. Ya kan? Betul. Dianggap sampai bikin acara sendiri di CNN apa waktu itu? Ya, di CNN, kemudian lahirlah yang namanya Metro Malam. Yang hampir setiap malam memang ngeritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Dan kalau nyebut Pak Jokowi pakai embel-embel petugas partai gitu. Nah, jadi itu semakin lama semakin jauh. Semakin lama semakin jauh. Nah, ini agak sulit untuk mendekatkannya kembali gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau saya lihat tadi yang begitu akrab, begitu tidak ada yang orang lebih dekat dengan Pak Jokowi kecuali Bang Surya Paloh. Tapi sejak ada pertama deklarasi Anies, kedua tidak diundang. Nah, ini reaksinya kan keras sekali. Bukan hanya dari Bang Surya sebagai ketua umum Nasdem, tapi dari elit partai Nasdem kaget juga dan menentukan sikap yang juga agak keras. Sempat ribut juga kan? Ya, awalnya sebenarnya bagus kalau saya lihat ya. Misalnya Ahmad Ali mengatakan, ya kebetulan kan ketua umum ada di luar negeri, ya kan, sehingga tidak bisa hadir. Tapi kata dia, sampai sekarang pun DPP tidak menerima undangan untuk ketua umum Nasdem, gitu. Tidak ada undangannya. Berarti memang tidak diundang. Ya kan? Berarti kan memang tidak diundang. Nah, ini hubungan semakin lama semakin jauh. Nah, gitu. Ya, ini artinya Pak Jokowi nggak siap, bukan nggak siap ya, kaget juga dengan keputusan mencalonkan Anies. Pak Surya Paloh juga kayaknya kaget juga dengan efeknya gitu ya, Bang? Ya, dia nggak nyangka pasti. Iya, kemarin saya sempat ngobrol sama mantan Jaksa Agung Pak Marzuki Darusman, itu menarik. Jadi ngobrol, dia bilang itu kalau politikus itu ada 3 tingkatan. Yang paling tinggi itu udah bisa baca iklim katanya. Yang kedua bisa baca cuaca. Yang ketiga baru bisa baca angin, arah angin gitu lah. Kalau orang kayak Bu Mega ini udah bisa baca iklim. Kalau survei itu kan baru baca cuaca aja. Cuacanya kan bisa berubah. Ini kayaknya Pak Surya Paloh ini ngerasa udah bisa baca iklim, tapi ternyata kaget pas ngeliat efeknya kayak gitu, Bang. Kira-kira, Bang, ya? Saya kira begini, ini kan memang secara karakter ya, karakter itu memang antara Pak Jokowi dengan Pak Surya itu banyak beda lah. Pertama, latar belakang Pak Jokowi sebagai orang Jawa, orang Solo. Tentu budayanya, karakternya itu berbeda, polanya, approach-nya pasti berbeda.
Bang Surya ini adalah orang Aceh yang besar di Sumatera Utara. Ya. Dia besar di lingkungan orang-orang Batak, Karu, segala macam itu. Lebih Plus terus Aceh terang, juga, kan? lebih terbuka Nah ini kan gitu ya, sikap-sikapnya kan egaliter, terbuka, apa kan? Nah itu kan kalau sikap itu ingin diletakkan pada Pak Jokowi, ya kan? Itu kan nggak pas. Belum tentu cocok gitu ya. Belum tentu cocok. Nah, jadi sebenarnya siapa yang harus lebih memahami kondisi ini? Tentu Bang Surya. Oh ini orang Jawa nih, orang Solo nih, ya kan? Pelajarilah sedikit, panggil orang-orang yang ahli tentang Jawa ini, budaya-budayanya kan? Nyari teman gitu ya buat salah satu yang sering menulis tentang budaya Jawa ini kan Fahri Ali. Betul. Orang Aceh pula kan, Abang Surya bisa panggil. Betul. Ngobrol-ngobrol dulu dengan Fahri Ali misalnya. Gimana nih Fahri? Ya gitu kan. Nah, Fahri mungkin kasih masukan begini. Begini. Sehingga sikap itu dipertimbangkan matang-matang untuk mendeklarasikan Anies gitu. Nah, sebenarnya saya terus terang kita mengharapkan sangat elok, sangat indah. Yang mendeklarasikan Anies sebagai capres itu bukan Nasdem. Harusnya Demokrat atau PKS. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya jalan ke situ ada. Jalan ke situ ada kan? Tetapi kan karena tadi mendadak Bang Surya mengambil keputusan harusnya tanggal 11 November. Sekaligus itu bersamaan dengan ulang tahun Nasdem, sikap itu diambil pada 3 Oktober. Ya. Cepat sekali. Makanya orang kaget semua kok jadi 3 Oktober. Iya, betul. Harusnya 11 November. Dimajukan. HUT Nasdem kan. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi ini, wah ini ada sesuatu juga gitu. Ya, kurang pas lah. Kalau misalnya Demokrat yang mengusung Anies, lebih cocok. Mendeklar Anies, atau PKS mendeklar Anies, nggak ada masalah buat Nasdem. Tagline perubahan pas tuh ya. Pas. Nah, nanti apakah misalnya pada bulan-bulan Agustus, ya kan? Nah, Nasdem gabung. Suasana udah agak cair-cair sedikit nih. Ya kan? Bisa juga kelihatan. Bisa gitu juga alasannya bukan tidak cocok dengan Pak Jokowi, tapi tidak cocok dengan capres-capres yang ada. Misal Bang Surya merasa tidak cocok dengan Prabowo, tidak sejalan dengan Ganjar karena Ganjar dicalonkan oleh PDIP. Nah, dengan analisis itu ya udah masuk akal lah. Saya gabung di situ. Itu sebenarnya lebih bagus. Lebih elegan lah. Lebih elegan. PKS ini kemana ya? Kok sepi-sepi aja ya? Biasanya dia ribut tuh, rame. Biasanya paling rame tuh partai. Ya PKS ini kan begini. Problemnya pastilah mereka itu ingin mendapatkan peluang yang sangat besar. Positioning bagus gitu ya. Pertama, kalau misalnya cawapresnya Anies dari PKS itu pasti dia happy. Gitu kan. Dan problem PKS lagi adalah menyangkut berkaitan dengan konstituen. Konstituennya PKS itu hampir persentasenya sangat besar yang cenderung ke Anies. Iya. Gitu kan, cenderung sekali ke Anies gitu loh. Nah sekarang kan kalau dia tidak mencalonkan Anies, repot. Kan ada problem di konstituen. Iya. Nah konstituennya bagaimana ini? Gitu. Betul. Bisa lari ke Gelora. Belum ya kan? Udah digrogotin sama Gelora juga kan sebelumnya. Mungkin sekarang belum juga digrogoti. Iya. Gitu kan. Karena belum tentu juga. Ya kalau saya melihat kader-kader PKS atau basisnya PKS untuk ke Gelora mungkin tidak terlalu besar. Justru Gelora ini akan mengambil dari Nasdem, Demokrat, ya, kemudian bisa juga ada yang Gerindra masuk ke situ, nanti bisa juga dari Hanura dan lain-lain. Dari irisan nasionalis. Ya, Golkar juga bisa masuk lah ke situ. PKS tentu ada. Tetapi nanti kalau PKS ini tidak mencalonkan Anies, ya, udah pasti nanti suara PKS lebih besar turun, lagi, lari ke Gelora. Ada alternatifnya ya, karena mereka memang setianya, walaupun Gelora juga nggak ke Anies ya. Oh nggak, pasti nggak lah. Kalau saya lihat
di podcast saya, Fahri Ali itu ngomong kan Fahri Hamzah kecenderungannya maksudnya. Gelora, ya Fahri Hamzah, Gelora itu kan cenderungnya ke Prabowo. Jelas dia jelas sekali kalau Ya soal kan, personal ya. ke Prabowo ya. Artinya kan itu sikap partai karena dia sebagai wakil ketua umum Ya, Partai Gelora. Partai Gelora. Gitu. Nah, Bang, kalau itu PKS dan Gelora lah dinamikanya. Kalau dari Nasdem sendiri gimana? Kemarin di Kompas, Abang sempat cerita tuh soal internal Nasdem yang katanya juga ada persaingan antara Ahmad Ali sama orang yang dekat sama Prananda. Itu ada gesekan ya, begitu? ya itu sudah lama sih. Udah Oh gitu ya? Udah lama. Ya biasa putra mahkota biasanya kan ada. Ya, jadi gini, sebagian kawan-kawan di Nasdem, ya, baik yang muda ataupun yang tua, itu kan suksesinya Pak Surya itu kan mereka mempersiapkannya Prananda, Ya. ya, Prananda. Nah, saya harus objektif mengatakan kalau dari segi kemampuan berpikir, ya sudah cukup lumayan. Ya. Prananda ya, sudah cukup lumayan. Dan kemampuan juga mengorganisir kawan-kawan yang muda, Oke lah. itu juga masih oke lah. Nah mungkin dari segi psikologis saja, emosional belum stabil. Jam terbang lah ya itu. Nah, kemudian bagaimana mengurus partai ini kan harus disiplin. Betul. Saya melihat Bang Surya itu kan jam 8 pagi sampai jam 10 malam itu duduk di tiap hari, kecuali Sabtu Minggu ya, setiap hari dia itu tongkrongin itu partai Nasdem itu. Disiplin dia ya? Ya, setiap hari disiplin. Nah, apakah misalnya Prananda Palu bisa nggak mengambil pola seperti yang dibangun oleh Bang Surya? Iya. Ya, Belum kelihatan tuh Bang. nah, itu kan belum kelihatan. Nah, ini di sini yang menjadi problem. Nah, sementara ada di bawah ketua umum itu ada wakil ketua umum dan sekjen. Oke. Ya, sekjen ini wakil ketua umum itu juga banyak yang menginginkan ya nanti setelah Surya Paloh kira-kira Ahmad Ali lah. Oke. Sebagai pelanjut. Ya sebetulnya biasa sih ya ada nominasi. Sebenarnya beberapa kali Bang Surya itu ngomong, kau siap-siap kau nanti menggantikan saya ini, ya kan? Kalau ngomong-ngomong kita kumpul-kumpul tuh 3, 4, 5 orang gitu, Bang Surya ngomong begitu. Nah tentu kan ini menjadi apa? Kalau udah disampaikan seperti itu kan, wah, akhirnya kan orang tuh ada pendukungnya kan, yang untuk nanti akan mensupport Ahmad Ali. Nyiapin perahu lah ya. Ya kemudian di antara Ahmad Ali dengan Prananda ada yang main di tengah. Oke. Ya kan, main di tengah. Ya kesana baik, kesana iya, kesini iya gitu. Netral kan. gitulah kesannya. Apalagi kalau menjelang pencalekan. Menjelang pencalekan itu hampir semua merapat ke Prananda Palu. Kenapa? Karena dia itu adalah ketua Bapilu. Urusan tanda tangan ya, Mas Tempel. Ya, kalau tidak tanda tangan dia sebagai ketua Bapilu, nggak lolos. Kalau Bang Julpan dulu masuknya kemana tuh? Geng itu dua. Saya sebenarnya begini, kalau kita bicara senioritas, kalau kita bicara juga pengabdian ada, ya, kemudian mengkoordinasi kawan-kawan pengurus yang lain itu juga ada, Ahmad Ali cukup bagus. Dia punya inilah. Kalau saya melihat begini, setelah Bang Surya biarlah Ahmad Ali dulu transisi satu periode. Transisi satu periode, saya ungkapkan itu, transisi satu periode Ahmad Ali ketua umum. Sekjennya Prananda Palu. Kongres yang akan datang cukuplah satu periode Ahmad Ali, kemudian Surya Paloh kan enak sekali tuh. Iya. Ya? Jadi nggak ada lagi kasak kusuk tuh. Mulus lah. Ya, saya nggak di dalam lagi, tidak ikut lagi di dalam proses dan apa yang terjadi di dalam internal partai. Nah, jadi agak sebetulnya sulit. Kasus Demokrat juga kan bisa agak menggambarkan Bang ya, ketika SBY misalnya agak memaksakan dalam tanda kutip AHY ini harus jadi ketua gitu. Tanpa transisi kan juga nggak terlalu mulus juga kayak sampai sekarang kan. Tapi ngomong-ngomong soal soal kita agak ke persoalan yang agak sedikit lebih luas nih Bang. Kemarin udah baca buku yang e-book yang diterbitin sama Pak SBY.
Belum. Soal cawe-cawe Pak Jokowi gitu loh. Belum. Oh, sayangnya belum baca. Ini menarik soalnya buat Apa itu cerita. intinya? Ya sebetulnya intinya sih Pak SBY cuma ngomong begini, Pak Jokowi nggak salah, nggak ada hukum yang dilanggar, cuma saya dulu nggak begitu, gitulah. Ya sulit juga. Intinya begitu. Bagaimana kita menulis buku terus kita memuji diri sendiri? Ya kan? Betul dong. Iya betul. Ngapain kita menulis buku memuji diri sendiri, tapi juga mencoba menetralisir orang lain? Oke. Nah, saya kira sebagai seorang mantan presiden, tidak ada lagi semangat menulis tentang diri dan mengkritik orang lain. Persoalan lebih luas lah ya. Sampaikan ide dan gagasan dia untuk Indonesia ini apa ke depan. Dan sampaikan juga siapa yang cocok untuk menjadi presiden, wakil presiden. Oke. Jangan SBY ini pikirannya sudah terkooptasi dengan kepentingannya, Kayaknya dengan interest. dia punya nominasi cuma wakil presiden aja. Loh iya, tapi kan kalau presidennya tidak sejalan dengan Iya, dia, betul. juga kan dia nggak mau. Nah, kan berarti Pak SBY itu dengan Anies itu ada kecocokan. Ada kecocokan? Ada kecocokan, polanya sama lah. Polanya kan mencoba dengan citra intelektual, konseptual, kan gitu. Dan memang dulu Pak SBY suka sama Anies memang. Ya, Dari muda kan Bang ya? ya. Setahu saya. Ya polanya juga sama. Uh-uh. Polanya sama SBY dengan Anies ini. Ya kan? Artinya tapi kan Pak SBY juga sama Pak JK sebetulnya agak dinamis nih. Kalau Pak JK ini kan yang bawa-bawa Anies ya. Kira-kira gitu Bang ya. Ya. Ini nggak ada masalah tuh ya. Mereka dua-duanya cocok sama Anies. Kalau Pak JK sama Pak SBY kan nggak terlalu ini juga. Nggak terlalu Ya padu kan juga. begini, dalam politik ini kan kalau ada kepentingan yang sama, semuanya bisa Ketemu juga. Bisa ketemu kan. Oke. Artinya kan kepentingan yang sama itu Pak SBY kepingin Anies, JK kepingin Anies. Iya. Jadi perbedaan kita singkirkan dulu deh. dulu. Nah ini dulu. Nanti kalau udah jadi presiden kita mau beda lagi terserah lah gitu kan. Tapi kacau itu nanti. Ya kan, namanya semuanya mau jadi kingmaker. Kingmaker Ada semua. Surya Paloh kingmaker, ini kingmaker, ini kingmaker. Jadi masa depannya ini belum kelihatan lah ya. Ini bagaimana menyelesaikan persoalan di koalisi perubahan Bang ya. Itu cawapresnya gimana? Masih alot banget ya kelihatannya Bang ya. Ya masih terakhir kan Nasdem itu elit Nasdem kan menyatakan Anies itu cocok dengan Yeni Wahid. Yeni Wahid gitu. Kan gitu. Ini kan kejutan lagi kan. Sebelumnya Khofifah gitu. Khofifah nggak Yeni Wahid. Sempat juga ada Sugeng Suparwoto mengatakan cocok dengan Mahfud kan gitu. Cocok semua lah. Nah, semuanya cocok. Jadi yang mana ini? Yang nggak cocok iya aja kayaknya. Nah itulah harusnya cepat lah. Bang, itu dari sisi Anies lah ya. Ini ada dua calon lain. Prabowo ada Ganjar. Ya. Kalau ini problemnya beda lagi kan, orang lihat ini soal mana yang lebih lebih didukung oleh Pak Jokowi. Sekarang kan yang rame itu dia omongin. Pak Jokowi itu sebenarnya mendukung dua-duanya. Dua-duanya mendukung. Tetapi nanti Pak Jokowi kan ini kan persoalan cawapres belum selesai. Belum selesai ya. Nah kalau misalnya cawapres Prabowo juga tidak cocok dengan Pak Jokowi, ya nggak mungkin dong Pak Jokowi dukung Prabowo. Nah kalau cawapresnya Ganjar juga nggak cocok dengan Pak Jokowi, ya nggak mungkin juga. Jadi boleh dibilang ini personal cawapres ini jadi kunci lah ya buat kunci. ini. Sekarang ini kunci. Oke. Tadinya ban serep. Ya. Sekarang menjadi kunci karena capresnya sudah selesai. Nah, tinggal cawapresnya siapa ini? Mana yang lebih cocok? Nah misalnya Anies sama Prabowo. Prabowo sama Anies. Ya nggak mungkin lah Pak Jokowi dukung Prabowo. Ya betul. Ya kan? Kalau Ganjar sama Anies malah nggak mungkin malah. Nggak mungkin lagi. Nggak ketemu partainya aja udah nggak ketemu. Gitu-gitulah ya. Nah jadi disinilah kehati-hatian saya melihat dari PDIP, ya, kemudian kehati-hatian Gerindra, Prabowo di dalam mengambil siapa wakil presiden ini. Karena ini harus confirm juga dengan Pak Jokowi. Betul. Yang sebetulnya dari awal udah gandengan sama Pak Prabowo itu kan sebetulnya Caimin. Ya. Tapi kelihatannya kok belakang menyepi ya Bang? Agak sepi ya Caimin ini? Atau gimana? Ya, namanya? Sekarang ini kan begini. Satu kan pertimbangan utama itu kan pasti masih hasil survei. Betul. Walaupun orang bilang, nggak adalah hasil survei. Tetap itu hasil
survei menjadi pertimbangan. Bantu Nah, soal. Caimin kan memang masih di bawah. Oke. Tapi kok kalau kawan-kawan PKB, mulai dari wakil ketua umum sampai sekjen, termasuk Caimin sendiri ketua umum, itu tetap, bahkan mereka merasa ini Caimin ini presiden. Oke. Nah, jadi callingnya presiden, nanti jatuh-jatuhnya wapres. Kalau wapres callingnya nanti jatuh-jatuhnya menteri. Menarik. Nah, sebelumnya cawapres nggak dapat, menteri kagak dapat. Nah, jadi harus hati-hati. Bang, tadi udah diceritain soal bagaimana kagetnya Pak Surya Paloh itu melihat reaksi Jokowi setelah deklarasi Anies. Nah, artinya ke depan kan kayaknya proyeksi ini jadi oposisi nih Nasdem nih ya kan, karena sulit masuk ke partai yang sekarang lagi pada berjaya nih, masuk ke koalisi itu. Abang sendiri ngeliat Nasdem ini siap nggak sih kalau dalam posisi oposisi ini? Ya, dari awal kan kita melihat yang namanya oposisi di Indonesia ini kan banci. Ya kan? Orde Baru misalnya. Kita anggap P3 itu partai oposisi, tapi kan ikut semua keputusan pemerintah diikuti, disepakati. Kemudian setelah itu pada masa kita ambillah ya, pada masa Gus Dur kan sangat singkat ya, tidak bisa kita jadikan sebagai patokan. Pada masa Megawati juga kan boleh dibilang kan seragam aja semuanya. Ya, Golkar apa gitu. Semua kan sama. Nah, begitu juga pada masa SBY. Ya. Tapi kalau pada masa SBY agak sedikit kelihatan konkret tuh oposisinya, karena PDIP sering sekali berseberangan dengan konsisten lah 10 tahun keputusan pemerintah. Betul. Nah, tapi pada masa Pak Jokowi ini misalnya kita bilang Demokrat dan PKS. Pada 2014 kan Gerindra itu kan oposisi. Bersama PKS dan Demokrat kan. Nah, tapi kan banyak juga menyetujui keputusan-keputusan Pak Jokowi, pemerintah, ya, presiden. Ya. Nah, pada 2019 juga seperti itu. Betul. Nah, jadi kalau kita bilang oposisi, mereka juga tidak menegaskan oposisi dalam hal apa. Dari awal itu kan sudah ada itu. Kemudian ada dilihat programnya, ya kan? Ini program ini tidak sesuai dengan visi misi kami. Ini harus kita harus menolak kan gitu. Tapi kan jarang sekali itu terjadi misalnya. Kalau itu kan dari sisi ideal lah ya Bang. Tapi ini kalau dari sisi misalnya akses terhadap anggaran, akses terhadap kebijakan. Nah, misalnya begini. Saya kira diakui atau enggak salah satu partai yang sukses jadi oposisi selama 10 tahun dan membesar, itu kan baru kelihatan PDIP. PDI Perjuangan. Zaman Pak SBY kan mereka artinya mereka betul-betul ngelawan tapi juga membesar gitu. Yang lain itu belum ada tuh kasus kayak begitu. Kalau Nasdem ini siap nggak dalam posisi kayak gitu kira-kira Pak? Secara struktur, secara sumber daya dan lain sebagainya. Saya kira masih jauh ya. Masih jauh lah. Paling oposisinya ada kritik-kritik sentilan-sentilan lah. Tapi tidak berani, belum berani menentukan sikap yang memang berseberangan gitu ya. Boleh saya katakan ya jauh itu dari harapan. Iya, artinya kan latar belakang Pak Surya Paloh juga kan dari Golkar yang juga nggak punya pengalaman dalam tanda kutip ya jadi oposisi dan lain sebagainya. Artinya kalau dia dalam posisi itu kayaknya memang sulit bayangin ya Bang ya. Iya. Makanya kan begini, kritik-kritik tajam yang secara mendadak muncul dari kalangan Nasdem terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah. Ini kan sebenarnya kaget-kagetan ya. Kaget-kagetan, maksud saya begini, kaget-kagetan itu kok tiba-tiba lompatnya terlalu jauh. Terlalu emosional. Nah, padahal kan yang dimunculkan ke tengah-tengah publik itu bukan emosionalnya. Harusnya iya. Nah, tetapi kan orang lucu. Kamu tadinya muji-muji Pak Jokowi, terus Pak Jokowi tidak boleh disentuh sedikit pun. Siapapun dari anggota DPR Nasdem mengkritik Pak Jokowi itu langsung ditegur. Betul. Tiba-tiba kamu lompat sekarang bukan antitesis lagi. Udah jauh melambung entah kemana-mana. Udah ngata-ngatain. Udah nggak ada lagi teorinya. Nah, jadi menurut saya ini kacau. Iya betul. Nah, sebenarnya kan ketika setelah mendeklarasikan Anies,
kemudian Pak Jokowi dalam perjalanan ada ketidaksepahaman dengan Nasdem, dan secara pribadi antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Betul. Jangan diambil sikap yang emosional. Oke. Iya kan? Tetap saja memunculkan pikiran-pikiran yang segar, pikiran-pikiran yang sehat, kritik-kritik yang sehat yang sifatnya tidak personal dan sifatnya juga tidak terlalu menyempit. Apa? Artinya cobalah sampaikan kritik-kritik tentang pembangunan ekonomi, Betul. pembangunan ekonomi rakyat, Ada narasinya tuh. ya, jelas, UMKM seperti apa kan, terus infrastruktur itu seperti apa gitu loh. Jangan sifatnya sangat sempit menurut saya, case-case yang tidak menarik gitu loh. Ini Dan jadi- tidak menjadi pendidikan politik buat rakyat. Jadi kelihatan banget ini kritiknya orang kesenggol ya. Ah, emosional gimana sih? Iya, Kayak iya. orang di tengah jalan. Keinjek kakinya gitu. Nah, kita kan kadang-kadang gini, naik mobil, tiba-tiba ada motor nyerempet kan, woi teriak-teriak Ya, gitu kan. iya. Yang motor juga, apa lu, mau apa lu? Nah, Jadi modelnya begitu ya Mas. kesannya jadi oposisi kayak di jalan raya. Oke. Terima kasih banyak Bang. Semoga bisa main-main lagi ke sini ya. Insya Allah. Bisa rutin di Bukan sini. bisa, senang sekali. Senang. Oke. Kita pasti sering-sering undang nih nanti. Ya, apalagi Tinggal Pak Ustadz Zulfannya aja nih mau atau Kopi enggak? dan kue-kuenya enak sekali. Belum juga dimakan. Makasih. Terima kasih Bang.